Selamat sore Brother Motor Plus dan Brother Great Motor. Jumpa lagi nih sama gua Indra GT. Sekarang nih saya sedang ada di Red and Camp-nya Eiger nih ya. Jadi di daerah Batu Malang ya. Jadi kita nih akan cek nih karena tadi saya tertarik dengan motor ini yang mengendarai pakai jilbab nih. Pasti wanita ya kalau pakai jilbab, nggak mungkin laki-laki pakai jilbab ya. Nah, motornya sih keren nih. Honda Rally 250 nih. Jadi ini yang punya perempuan nih. Nah, kita coba cek ya. Tapi yang punya mana nih? Nggak ada nih. Nggak taunya. Ada di sini Mbak. Alah, ya. Mbak, kenalan dulu Mbak. Boleh ya? Halo. Ya, dengan siapa Mbak? Aku Taunia. Oh, Taunia. Nama lengkapnya? Taunia Alosian. Taunia Alosian. Alosiannya ini. Aleutio. Tulisannya Aleutio. Aleutio. Itu bahasa orang mana Mbak ya? Orang Bandung. Orang Bandung kok kayak orang-orang bule gitu namanya? Ya, mungkin orang tuanya pengennya dia ke bule-bulean. Bule-bulean. Mbak, ini saya tertarik banget. Ini motornya apa sih Mbak? Ini Honda CRF Rally 250. 250. Iya. Kok emang hobi Mbak naik motor ini Mbak? Ya, hobi. Aku lebih hobi naik motor adventure soalnya. Oh, ya. Sebelumnya katanya hobinya naik trail, terabas-terabasan ya? Dulu ya, aku. Tapi sampai sekarang masih sih. Masih. Ini pun dimasukin jadinya. Terus ngomong-ngomong nih, ikut acara ini dalam rangka apa Mbak? Kebetulan ntar saya ngisi acara juga di depan. Jadi ikut juga. Terus? Dan kebetulan saya lagi mau menuju ke Flores. Jadi mampir dulu ke sini, dari acara ini selesai kita lanjut ke Flores. Jadi ini Mbak riding dari Bandung ke Flores, dari Bandung ke Flores? Ya. Terus Jadi dari Bandung ke sininya juga riding nih? Ya, hari kemarin Bandung Solo, istirahat dulu, baru lanjut Solo ke Surabaya. Baru hari ini Surabaya ke sini, kita lanjut lagi. Wah, keren. Jadi ini abis itu lanjut nih? Lanjut dong. Berapa lama rencananya touringnya nih Mas? Rencana bisa mungkin 15 harian lah. 15 harian. Oh, jadi mau explore nih? Explore ke NTT arah. Ke NTT? Iya. Emang sebelumnya pernah nggak sih explore tempat-tempat yang lain? Pernah sih, ke Makassar pernah, cuman emang belum banyak banget lah, cuman sebagian kecil. Makassar pernah, ke Belitung pernah, Sumba pun kemarin pernah. Kalau Jawa ya lumayan sering lah, karena aslinya dari sana juga. Wah, keren nih Mbak. Ini maksud saya, ini buat seorang wanita ya, berpetualang naik motor Honda CRF 2.5 untuk keliling-keliling nih. Iya. Boleh kasih tips nggak? Kasih tips nggak sih Mbak? Ini kalau naik motor ini perlu di setting ulang apa gimana ya Mbak? Kebetulan kalau aku nggak begitu seneng sama yang dimodif-modif lah ya. Ini jadi masih full ori semua. Standar ya? Masih standar semua. Dari standar itu kira-kira apa perlu yang diubah nggak kira-kira? Biasanya sih kalau yang lain ngerubah ya kayak gear, ukuran-ukurannya. Cuman karena menurutku masih cukup ya, kalau udah standar gini udah cukup, jadi nggak masalah sih kalau aku. Tapi yang lain banyak yang dirubah lah. Kayak gear-gearnya biar agak lebih traksinya lebih tinggi. Oh gitu ya? Ya. Oh. Nah, terus ngomong-ngomong nih, kalau touring ini kan, itu kalau riding bawanya apa aja? Barangnya udah full ini begini apa gimana? Ada barang bawaan lagi selain ini? Kebetulan nggak, ini semua ada. Di sini tuh ntar makanan semua. Ini tuh sebenarnya makanan. Oh, ini makanan? Ya, kalau baju semua di sini sih. Kanan kiri. Jadi ini emang di side back kiri kanan ya? Ya. Ini pemilihan ini karena supaya nggak basah aja ya? Ya, karena kan kita namanya naik motor pasti hujan, panas, jadi lebih aman pasti pakai dry bag sih. Oh gitu. Tapi di dalamnya juga tetap ada plastik. Karena mau gimana pun dry bag kan tetap ada lembab atau apa. Jadi biar aman plastik semua. Diplastikin semua. Iya. Jadi ini sekecil ini ya, maksudnya di packagingnya seperti ini ya? Ya, ini packaging yang paling simpel sih. Sebenarnya kalau kita mau camping, ada lagi yang ntar sebelahnya lagi ini. Kebetulan adik saya juga. Oke. Ini ada tenda apa segala, lebih banyak lagi. Tapi yang bawa laki? Tapi laki. Udah, ini aja kita mah yang cewek. Yang cewek bawanya ini. Lebih simpel. Itu kalau bawa ini ribet nggak sih Mbak? Enggak sih kalau ribet. Enggak ya? Enggak. Tapi emang di apa namanya? Udah didesain memang ini hanya bawanya seperti ini aja ya. Ini nggak ganggu ya. Ini nggak ganggu banget. Dan ini sebenarnya bikinan sih. Oh, bikinan. Ini tuh bikinan. Jadi
posisi kita duduk apa segala berdiri itu udah nggak akan ngeganggu. Oh, oke. Ergonominya udah menurut saya paling enak lah. Paling enak ya? Ya. Terus? Karena kita pun nggak boleh nyimpen barang di atas terlalu banyak tuh, sebenarnya nggak baik juga. Oh, nggak baik. Oke. Handlingnya lebih susah juga. Lebih ke susah motor, juga lagi ya? Oke. Jadi ini tas kiri kanan, atas ya? Ya. Jadi kalau ini isinya baju, yang sebelah kiri baju, yang sebelah kanan? Campur juga, ada sleeping bag, baju juga. Oke. Kayak jaket apa segala ada juga. Jadi memang ada diatur ya, biar kalau misalnya hujan itu ngambilnya di sebelah Ya. mana. Ini juga kalau misalnya kita nginep, jadi nggak semua harus langsung dibuka semua, enggak. Jadi biasanya aku misahin antara, misal untuk semalam, ya udah satu ini yang dibawa atau 2 malam gitu. Oke. Kita kalau misalnya ini udah kotor, ganti isinya. Jadi nggak susah ngambilnya. Nggak susah ya? Iya. Nah, terus jadi kalau ngomong ini isi pakaian, kalau ini makanan memang ya? Ini lebih ke khusus ke makanan. Terus kalau tank pad ini apa nih? Wah, kalau tank bag ini kebanyakan di sini. Apa nih isinya? Emang perlu gitu di bawah ini? Kalau kita kan jalan jauh, jadi kayak tisu basah, tisu kering itu harus. Harus, ya. Mau cewek mau cowok sebenarnya harus. Ah. Terus kayak alat ini nih elektronik nih di depan, terus charger apa semua di depan yang simpel-simpel. Sama biasanya P3K. Oh. Karena mau kemana pun tetap harus bawa P3K karena kita nggak tahu ya namanya bermain dengan alam. Ya. Kita nggak tahu. Jadi itu memang lewat emergency ya? Ya. Oh. Harus ambil barang-barang. Oh gitu. Jadi tasnya emang tinggal gini. Nah itu kalau tas yang gantung itu bawa juga apa gimana nih? Iya, kalau ini kan ada hydro bag. Ah. Jadi namanya kita mau jalan, kita tuh nggak boleh sampai dehidrasi. Walaupun kita naik motor yang katanya angin gitu ya, tetap kalau minum harus. Oh, Karena itu utama. Kalau kita udah dehidrasi, ke badan udah nggak enak, bisa jadi sakit juga. Oh gitu. Jadi Siap. harus selalu bawa. Bawa ya? Iya. Oke. Jadi ini nggak boleh Itu kan habis juga ya. Kedua, kita bawanya tuh susah. Kalau misalnya di saat dia udah mau habis, ya bentuknya kan tetap gitu. Kalau ini kan dia habis ya mesiut aja, Oh. lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Nah, Mbak panggilannya gimana nih ngomongin? Biasanya aku dipanggilnya Ade. Oh, panggil Mbak Ade. Ade aja. Nah, Mbak Ade, ini kira-kira kalau riding itu kira-kira sehari itu dalam sehari itu berapa jam sih idealnya? Biasanya kita per 2 jam berhenti. Karena kondisi badan kita kalau udah 2 jam, konsentrasi udah mulai berkurang. Terus kita juga mulai capek. Jadi biasanya maksimal 2 jam kita berhenti, istirahat. Ya, bisa 15 atau setengah jam, lanjut lagi. Oh. Gitu. Jadi jangan pernah maksain gitu sampai 3-4 jam bisa, tapi kan kemampuan orang berbeda. Iya. Alangkah lebih baiknya 2 jam berhenti, lanjut lagi. Dan kalau misalnya kita jalan di jalan yang ada perubahan cuaca, ada ketinggiannya perubahan itu, di tengah-tengah sebelum naik kita harus berhenti dulu. Karena kita harus menyesuaikan dulu badan. Kalau enggak kadang bisa pusing atau jadinya nggak enak ke badan, bisa. Jadi lebih baiknya kita berhenti dulu. Dan sore menjelang maghrib itu kalau bisa kita istirahat dulu, berhenti dulu. Karena itu peralihan itu juga ngaruh ke badan. Oh, gitu ya. Jadi istirahat. Ya, Terus kalau malam baru riding lagi. kalau emang harus lanjut, kita lanjutin. Oh. Tapi Malam? harus ada. Oh, ada jedanya ya, di maghrib Ada itu ya. jedanya dulu, ya. Nah, itu kalau malam itu sampai jam berapa? Sekuatnya kah atau Sebenarnya idealnya itu kita kan kalau badan sendiri jam 9 harusnya udah istirahat lah, jam 9 jam 10 tuh udah istirahat. Cuman tergantung sama kondisi. Kadang kita ada saatnya harus lanjut terus kan. Jadi ya sesuai kemampuan aja. Oh, Lebih mengenal diri aja gitu. kenal diri ya. Iya. Nah, ini ngomong kebetulan Mbak Ade ini kan pakai jilbab nih Mbak Ade nih. Ya. Wah, itu kalau pakai jilbab itu dalam riding itu harus ganti jilbab atau ada jilbab khusus kah untuk dipakai riding atau gimana? Sebenarnya sekarang udah banyak ya. Kalau aku pribadi biasanya pakai yang untuk sport sih. Cuman ini kebetulan aja lagi centil lah ya. Jadi rada-rada. Cuman kalau bisa sih naik pakai kerudung itu cari yang nyaman aja lah. Kalau misalnya nyamannya emang pakai yang kayak gini gitu, nggak masalah. Tapi kalau aku pribadi untuk jarak yang panjang, lama apa segala, aku biasanya pakai yang langsung sih. Langsung tuh maksudnya? Yang kayak untuk olahraga gitu, yang nggak ribet-ribet lah gitu. Karena susah juga. Kalau yang gini kan kita gulung susah. Oh, Jadi nggak bagus juga sih sebenarnya.
Siap. Keren nih buat Mbak Ade nih, terima kasih informasinya nih. Satu lagi nih Mbak Ade. Gimana? Itu kalau milih helm, karena Mbak Ade pakai jilbab, apakah fittingnya gimana sih? Sama aja sih sebenarnya, karena kan kalau kerudung itu nggak begitu ngaruh ke helm. Tetap ukurannya kan tetap ukuran kepala kita gitu. Cuman biasanya hampir sama kayak kalau kita pakai balaklava. Kalau cowok kan balaklava, itu hampir sama biasanya. Dari mulai licinnya, terus dari mulai ngepres kan itu masih aman, semua sama sih. Cuman kalau bisa pakai helm itu emang yang bener-bener ukuran kita. Karena mau gimana pun kepala itu kan harus dilindungin ya. Namanya kepala nggak ada gantinya gitu. Oke, Mbak Ade, makasih banyak Mbak Ade informasinya. Sama-sama. Semoga perjalanan sukses dan Amin. sampai di tujuan dan selamat dan bisa pulang kembali ke Bandung ya. Amin. Terima kasih. Nah, begini teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ade ya. Jadi dia habis ini riding lagi ke arah NTT untuk mengeksplor dengan menggunakan TRF Rally 2,5 nih. Jadi ini cukup simpel untuk bawaannya, memang idealnya nggak terlalu banyak, jadi bebannya tidak terlalu berat, sehingga ergonomi untuk ridingnya tetap enak, tidak godek-godek lah kalau badannya barangnya berat ya. Jadi tadi Mbak Ade juga bilang bawahnya jangan tinggi-tinggi juga dan jangan berat-berat juga. Oke, itulah tips sore ini dengan Mbak Ade. Semoga teman-teman dapat insight atau dapat manfaatnya untuk meniru yang baik-baik aja nih dari tips dari Mbak Ade. Oke, sampai jumpa dengan video-video berikutnya.